warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya kawan-kawan, mohon maaf ya, saya vakum lama banget nih. Akhirnya kita bertemu lagi setelah sekian lama. Kembali saya mau bercerita nih kawan-kawan. Cerita kali ini dikirim oleh teman saya sendiri, teman sekolah saya dulu, lewat Facebook saya. Tapi udah lama banget, mohon maaf baru sekarang ya aku bacain ya. Cerita ini menceritakan tentang dia waktu beli rumah. Judulnya Sumur Tua. Kenapa sumur tua? Begini ceritanya. Cerita ini berawal dari sebut aja namanya Lina ya. Lina ini tuh sama suaminya itu baru aja menikah. Mereka itu memutuskan untuk membeli sebuah rumah gitu. Waktu itu dia nggak mau KPR karena kan KPR kata dia harus menyicil dan sangat lama waktu itu. Makanya dia tuh ingin membeli rumah secara cash gitu. Jadi dia tuh nyari lah ya rumah-rumah kampung biasa gitu. Mereka membeli di sebuah dibilang desa juga nggak desa ya waktu itu. Pokoknya tempatnya itu ya masih rumah-rumah penduduk biasa, tidak komplek ya bentuknya. Kemudian mereka menemukan nih salah satu rumah yang menurut mereka tuh cocok sama mereka dan harganya juga pas gitu, miring lah istilahnya ya kawan-kawan. Pada saat itu si temanku si Lina ini sedang hamil. Hamilnya itu masih hamil muda lah ya, sekitar 2 bulan 3 bulan. Nah suaminya ini tertarik lah dengan suatu rumah yang tidak begitu jauh dari penduduk. Sebenarnya rumahnya tuh bagus banget ya kawan-kawan, besar, harganya juga murah, halamannya juga bisa masuk mobil. Itu yang istilahnya membuat Lina dan suaminya tuh tertarik banget sama rumah ini. Akhirnya mereka membelilah rumah ini. Tanpa mereka mengetahui, di belakang rumahnya itu ternyata ada sebuah sumur kawan-kawan. Tadinya mereka nggak tahu karena mereka nggak mengecek sampai ke belakang rumah. Memang ada sisa tanah di belakang rumahnya, tapi mereka nggak ngecek sampai ke belakang. Mereka hanya mengecek dalam-dalam rumah itu aja gitu. Akhirnya pas mereka sudah membeli rumah itu, sudah selesai, sudah tanda tangan semua, mereka memutuskan untuk langsung menempatinya. Karena waktu itu kan mereka lagi ngontrak ya kawan-kawan. Jadi kalau ngontrak itu kan, kalau misalnya itu bayar dong setiap bulan. Kalau mereka masih terus kekeh di sana, otomatis akan bayar. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera meninggalkan tempat kontrakannya dan tinggal di rumah yang sudah mereka beli ini. Begitu sampai di sana tuh suasananya memang udah sore ya pas mereka pindahan itu kan, barang-barangnya udah duluan dan akhirnya mereka datang. Udah mulai sore waktu itu kan kawan, suasananya agak mendung-mendung gimana lah ya pada saat-saat ini kayak gini, karena di bulan yang sama, Desember. Pas lagi kayak gitu mereka tuh ya udah datang aja biasa gitu, nggak ada apa-apa gitu kan, diem aja, ya udah duduk biasa ya, happy lah karena waktu pas pindahan itu juga banyak keluarga-keluarga yang ikut ke situ untuk menginap. Itu di hari pertama. Jadi mereka tuh tidak merasakan apapun di hari pertama itu. Nah, pas hari kedua, keluarga tuh udah mulai semuanya pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya mereka memutuskan untuk mulai merapi-rapikan rumahnya ya. Pakaian, ya segala macem lah ya kawan-kawan dirapikan pada saat itu. Nah, pas mereka membuka pintu belakang, karena memang tidak dibuka-buka pintu belakang itu pada saat banyak orang ya, belum ada pembuka sekalipun, orang pintunya juga katanya dipaku, jadi mereka tuh susah gitu bukanya. Dibukalah pintu belakang, pas dilihat, nah di situ ada sumur ternyata kawan-kawan. Sumurnya itu udah ditutupin seng gitu, dan itu hanya bisa dilihat kalau memang kita buka pintu itu. Tapi pintu itu kan gak dibuka kemarin kan, baru dibuka sama suaminya Lina itu pas orang-orang itu udah pada pulang. Karena suaminya Lina pun bingung, nih ada pintu belakang kenapa dipaku gitu pada saat itu.
Akhirnya dibuka lah pintu belakang itu. Pas dibuka ternyata di belakang itu ada sumur, kawan-kawan. Di situ suaminya tuh agak bingung, kok ada sumur, kok nggak dikasih tahu kalau ada sumur di belakang gitu kan. Akhirnya mereka sudahlah, mungkin nggak apa-apa gitu, cuma sumur aja kok gitu kan, nggak masalah gitu, pikiran mereka. Udah tutup lagi lah pintunya. Tadinya di situ mereka mau bikin jemuran gitu untuk baju-baju gitu kan. Nah, pada saat malamnya itu, kawan-kawan, malam hari mulailah tuh kejanggalan-kejanggalan terjadi, kata si Lina. Kenapa janggal? Karena pada saat malam hari jam 11 malam itu ada suara dari pintu belakang rumahnya seperti menggaruk, kawan-kawan. Nah, terus si Lina itu, pintu belakangnya itu langsung berhadapan sama dapur. Jadi ada dapur tuh. Si Lina malam-malam tuh lagi minum, dengar krek krek, ada yang nyakar-nyakar gitu. Lina, aku ada nyakar-nyakar ya, apa ya? Rasa keinginan dia tuh sebenarnya besar ya, pengen tahu gitu, teman. Dia jangan takut juga. Soalnya pas dibuka pintu pasti kan belakangnya itu kelihatan kawan-kawan kayak kebun-kebun gitulah ya. Akhirnya dia mengurungkan niatnya. Besok paginya dia buka pintu itu, betul di pintu itu terdapat kayak cakaran-cakaran gitu, kawan-kawan. Dia ngadu lah sama suaminya, bilang, ini gimana kok katanya ada cakarannya. Suaminya bilang, ini mah paling hewan gitu kan, apa kucing apa, katanya kayak gitu, nyakar-nyakar. Akhirnya di hari itu suaminya kerja nih, kawan-kawan. Lina sendirian di rumah itu. Waktu siang hari tuh nggak ada apa-apa, biasa aja gitu kan, tidak terjadi apapun. Nah, terjadinya pas setengah 8 malam tuh mulai ada kejanggalan lagi. Pintu digaruk-garuk, terus kayak ada suara nyanyi-nyanyi gitu, kawan-kawan. Ada nyanyian tapi tembang Jawa ya, kawan-kawan, waktu itu. Yang Lina sendiri tuh nggak ngerti, karena Lina itu kan bukan orang Jawa waktu itu, jadi nggak ngerti gitu. Itu ada suara orang bernyanyi tapi bukan nyanyian biasa, dia tuh nyanyinya tuh kayak menembang gitu, kata dia. Lina tuh mulai begidi gitu, kayak bulunya tuh pada bangun gitu kan. Kenapa ini, katanya, kok ada suara kayak gitu. Dan suaranya itu, kawan-kawan, ada dari arah si sumur itu. Lina ini memberanikan diri akhirnya, ini ada suara tapi kok katanya dari sumur gitu, apa tetangga sebelah apa gimana gitu kan. Akhirnya dia tuh mengendap-endap gitu pelan-pelan menuju ke dapur dengan keberaniannya dia tuh kan. Waktu itu dia buka pintunya, yang dia lihat itu adalah sosok yang benar-benar nyermin banget kalau menurut dia itu. Jadi tuh kayak katanya rambutnya tuh yang acak-acakan gitu, sama setengah hewan. Jadi seperut ini tuh bawah tuh hewan, kata dia, tapi atasnya itu ya kayak manusia gitu. Pada saat itu kata Lina dia pingsan dan dia nggak inget apapun gitu, pingsan aja waktu itulah pokoknya. Dia dibangunin itu pas suaminya sudah kembali ke rumah, dan suaminya itu untungnya membawa kunci serep ya, teman-teman. Jadi dia bisa masuk dan melihat istrinya tuh yang udah pingsan gitu di situ akhirnya. Nah, karena kejadian itu, Lina tidak berani untuk kembali ke rumah itu. Jadi Lina pada saat habis pingsan itu langsung dia pergi minta malam itu juga untuk keluar dari rumah itu. Suaminya pun menuruti karena waktu itu kan Lina lagi hamil ya. Jadi dia tuh bener-bener pengen istrinya tuh nggak terjadi apa-apa gitu kan. Akhirnya mereka pergilah ke rumah orang tua mereka yang lumayan jauh ya rumahnya dari rumah itu. Pada saat itu Lina pun udah gak mau balik lagi ke rumah itu. Sampai sekarang pun rumah itu tidak ditempati oleh siapapun, termasuk Lina yang sudah membeli rumah itu, tapi tidak ditempati sampai sekarang, kawan-kawan. Begitu ceritanya, kawan-kawan. Serem kan ya. Itu ceritanya dari Lina ya, temen aku. Makasih banyak ya Lin udah mau cerita. Terima kasih banyak juga teman-teman udah mau mengikuti channel ini. Mohon maaf ya agak lama vakumnya. Terima kasih semua. Dadah.